orang Bali itu di dalam globalisasi itu bukan hanya sekarang globalisasi, dulu pun tingkat kekhawatiran yang harus kita istilahnya atasi dengan itu tadi proses mental. Kalau sudah ada kreativitas, pasti itu akan mendekati kata-kata taksi. Genuine creativity itu mendekati kata-kata taksi. Taksi ini lain. Haji Sudibyo bincang-bincang. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Haji Sudibyo bincang-bincang. Sahabat semeton Haji Sudibyo bincang-bincang dimanapun berada, berbahagia sekali hari ini kita ketemu tokoh yang sangat termasuk Haji kagumi karena beliau inilah salah satu pemimpin Bali yang dulu menjadi wali kota Denpasar yang memiliki ide-ide kreatif dan mampu memberikan nilai tambah kepada pengembangan pembangunan di kota Denpasar. Beliau sekarang juga sedang menimba ilmu di Universitas Udayana. Sudah selesai. Sudah selesai dia, sudah selesai. Ya. Dan beliau sekarang akan terjun kembali ke dunia politik dengan mengikuti ajang pemilihan DPD RRI. Beliau adalah Ide Bagus Rai Darmo Wijaya Mantra. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Atu. Sarang-sarang. Karing Giriyo niki. Karena agak sulit yang mencari pertanyaan kepada Atu karena Atu luar biasa menurut kita. Oh, malah biasa aja. Atu, kalau kita bicara masalah Bali sekarang ini, Ya. ini kan terkait dengan bagaimana nanti tuh berada di, kalau diridhoi oleh Tuhan tuh berada di Jakarta gitu misalnya jadi DPD. Nah kira-kira menurut itu tuh Bali tuh sekarang seperti apa tuh? Kalau kita bicara dulu seperti itu. Ya, kita melihat Bali sekarang ini dengan kemajuan-kemajuan yang ada, Ngeji. Kemajuan yang ada. Orang memandang Bali ini dengan pesatnya masalah pariwisata, pertumbuhan ekonomi, seperti itu. Ya, juga istilahnya Bali juga banyak dikenal dengan istilahnya pariwisata budaya. Nah, cuman kan kita di sini membahas tentang permasalahan sustainability daripada pembangunan Bali itu sendiri. Dan bagaimana istilahnya pariwisata itu juga, pariwisata budaya itu pemahamannya seperti apa. Jadi kita lihat, apakah pemahamannya istilahnya mempertahankan hal-hal yang bersifat identitas, apakah ada kemampuan untuk berinteraksi dan juga beradaptasi, ini kan perlu kita lihat ke depan. Yang kedua juga kemajuan-kemajuan orang Bali ini apakah sangat signifikan dengan tingkat kemajuan peradaban orang Bali. Kalau kita melihat peradaban orang Bali berarti adanya satu dukungan kebudayaan yang memang yang memang mereka yakini ya, dan bisa beradaptasi dengan perkembangan globalisasi yang ada. Sehingga kemajuan-kemajuan itu sifatnya batiniah dan juga lahiriah, satu peradaban. Nah, jadi mungkin faktor-faktor itu bisa menjadi satu pertimbangan ya istilahnya. Nah, kalau menurut hemat kami sekarang istilahnya, kebudayaan itu memang tidak akan terlepas dari satu proses mental, ya, proses mental. Yang secara umum memang kita lihat ya mereka berpola kepada kemampuan mereka berpikir, kemampuan mereka dengan pikiran dan rasa dan juga aktivitas atau tindakan mereka kan gitu istilahnya. Proses mental itu berasal dari sana. Dan kalau kita lihat bahwa satu konsep budaya adalah satu konsep gagasan dan juga ide atau adaptasi yang ada. Beradaptasi berarti itu istilahnya mampu artinya menyesuaikan diri kepada perkembangan yang ada. Sehingga diperlukan satu tingkat kreativitas yang ada. Nah itu kalau kita bicara masalah, mungkin bicara masalah potensi Bali, kan semua orang memuji ini. Tapi menurut Titian, Bali ini juga memiliki daya tampung kapasitas tuh. Kira-kira dengan pengembangan yang begitu masif itu, kira-kira itu apa yang akan menjadi persoalan kita ke depan di Bali itu?
Sehingga saya lanjut lagi ya istilahnya, sehingga saya dulu juga sering sekali bertanya hal-hal yang sama, yang pertanyaan ya, baik itu kepada orang tua, kepada orang-orang yang ahli budaya seperti almarhum Pak Geri apa segala macam. Ya, sebetulnya orang Bali itu di dalam globalisasi itu bukan hanya sekarang globalisasi, dulu pun orang Bali itu sudah global sebetulnya. Kenapa kita cantakan global istilahnya? Nanti kita pada akhirnya kita akan menjawab karakteristik kebudayaan Bali itu seperti apa ini istilahnya. Ternyata ya kita diberikan satu contoh umpama seperti pintu ya. Pintu Bali ini istilahnya, kebetulan kita ada di sini ya. Kalau kita lihat pintu Bali ini sebenarnya apa sih? Ada apa sih di sini pintu Bali ini? Coba nanti Ji coba lihat di sini ya. Ukiran ini ukiran apa aja ada di sini istilahnya. Kan percampuran tuh ya. Ya. Jadi orang Bali terdahulu itu sudah mampu berpikir secara integrasi dia. Ini bukan toleransi lagi, udah satu integrasi. Integrasi di sini. Berarti sudah terjadi globalisasi zaman dulu dan sudah ada kemampuan daripada leluhur kita ya untuk membuat eksistensi budayanya istilahnya. Sehingga ada pemikiran kreatif dan inovatif yang sangat yang sangat tinggi. Jadi kalau kita melihat istilah leluhur kita itu punya tingkat kreativitas yang tinggi. Pertanyaannya sekarang, Bali ini sekarang memiliki kreativitas yang tinggi apa enggak? Ya. Dan kebudayaan yang memang itu proses sebagai mental, proses mental itu memiliki mental yang sangat kompetitif dan komparatif apa enggak? Ya. Dan juga kita lihat istilahnya ya kita sudah tahu belum potensi kebudayaan Bali itu ada di sana. Ada pergeseran apa tidak? Dan Bali itu istilahnya banyak memiliki identitas ya istilahnya. Perubahan-perubahan daripada bentuk-bentuk ini tuh sudah istilahnya sudah mengalami satu proses daripada potensi atau nilai yang ada apa enggak di Bali. Kan pertanyaan-pertanyaan kan seperti itu. Nah, kita kembali kepada keresahan-keresahan itu. Ya. Itu dirasakan juga oleh mungkin semua orang Bali. Bagaimana apakah Bali ini orang Bali ini akan bisa bertahan? Apakah alam Bali ini masih bisa menampung? Lalu bagaimana dengan budaya dan adat tradisi yang ada itu, apakah bisa berlanjut atau tidak? Itu kan keresahan-keresahan kita. Atau bagaimana itu keresahan-keresahan itu? Banyak orang bilang Bali dalam persimpangan ini tentang masalah adanya investasi yang sangat luar biasa masif. Jadi ya ini apakah Bali itu nanti ke depannya bisa menjawab tantangan kebudayaan dengan Bali sustainable secara sendiri. Apakah Bali ini masih bisa dikatakan sebagai suatu konsep istilah berwawasan budaya dalam pembangunannya? Karena mengingat kalau kita lihat kebudayaan itu kan perlu satu istilahnya ya sistem kepercayaan sudah kita punya. Pembangunan secara manusia istilahnya jalan. Tapi ada juga masalah pelemahan, masalah istilahnya kawasan atau pulau yang dimiliki oleh Bali ini yang demikian dibangun dengan 1000 tempel yang ada sekarang ini, apakah itu masih bisa menjawab tantangan-tantangan ke depannya? Mengingat istilahnya penguasaan lahan di Bali kan memang bukan orang Bali sendiri. Makanya zaman dulu tahun 80-an itu ada istilahnya slogan-slogan atau ada istilahnya dorongan-dorongan, istilahnya kalau bisa tanah itu dikontrakkan lah ya. Artinya begini, Bali itu kan bisa menerima investasi ya tanpa menghilangkan satu identitasnya tanahnya. Kepemilikannya. Yang kita khawatirkan kan sekarang kepemilikannya ini juga ikut bergeser ke depannya. Jadi orientasinya itu adalah kapitalistik banget, jadi melihat hanya pertumbuhan ekonomi. Ya, sedangkan Bali ini istilahnya ke depannya ini apakah konsep berwawasan budaya itu masih bisa berjalan atau ada di persimpangan jalan atau seperti apa? Yang ini yang perlu kita perdalam. Dari pembahasan-pembahasan yang ada, ini kan sebenarnya kita melihat di sini memang Bali ini kan kebudayaannya sebenarnya terbuka dia. Ya. Terbuka dalam artian bukan tidak selektif dia. Dia sangat selektif dia. Dan juga adaptif dia. Nah, itu dia adaptif dia istilahnya. Itu keunggulan budaya Bali itu. Ya, jadi sifat karakteristik kebudayaan Bali itu yang lihat terbuka, selektif dan juga adaptif. Dan ini juga sesuai dengan yang pernah baca di dalam bukunya Prof. Mantra juga seperti itu. Ya, artinya keterbukaan ini bukan dalam artian menghilangkan sesuatu identitas kan gitu. Tetap mempertahankan identitas. Ya. Dia bisa istilahnya nilai-nilainya bentuk-bentuk banyak berubah itu
artinya banyak bentuk-bentuk berubah ya istilahnya. Perubahan, kalau kita lihat perubahan seperti arsitektur. Nah, contoh ini LPD itu sebagai salah satu bentuk perubahan lagi. Yeah. Ya, kenapa? Kalau saya terangkan ya sedikit ya penemuan kita ini ya istilahnya. LPD itu terjadi perkawinan antara nilai potensi kebudayaan kita dengan manajemen modern. Itu tulisannya beliau. Potensinya apa? Ada di budaya kolektif kebersamaan ya istilahnya. Nah, terus manajemen modern ini ya jelas ada ukuran-ukuran keuangan ya seperti apa namanya CMOS dan segala macam lah. Tata kelola moneter. Ini istilahnya dia harus bisa merger. Dan di dalam tulisannya beliau itu juga istilahnya jadi ini untuk menjawab masyarakat modern. Ya, dia harus bisa adaptasi, bukan dalam artian stuck ya. Sehingga nilai-nilai yang ada di sini ini, perkawinan ini kemungkinan ya itu tidak harus bisa istilahnya memaksakan paradigma modernisasi dan paradigma tradisi masing-masing. Tapi bagaimana kedua paradigma ini menjadi pragmatis bisa bertemu. Sehingga mungkin ada ukuran-ukuran tersendiri dia di dalam hal itu. Itulah merupakan kekayaan intelektual orang Bali. Contoh seperti Subak juga. Subak itu kan kekayaan intelektual orang Bali istilahnya di sana. Bagaimana istilah teknologi di dalam mengatur pengairan. Persawahan. Ya, bagi finansial LPD itu sendiri. Kenapa dia bernama lembaga? Karena pemikirannya institusi. Ada nilai, ada norma, ada kognisi ya di sana. Itu kita lihat hal-hal itu seperti itu yang dianggap oleh beliau ya. Orang Bali itu bisa menunjukkan harga dirinya, yaitu dia menciptakan satu gagasan dan ide yang dapat dipertimbangkan, termasuk konsep Trita Karana. Itu kan sesuatu konsep yang bisa diterima oleh globalisasi dan juga dan juga itu bisa bergabung terhadap sistem pembangunan dunia SDGs, Sustainable Development Goals ya. Artinya orang Bali itu dalam kebudayaan dia memiliki suatu proses mental yang sangat kompetitif. Lanjut tuh terkait dengan bagaimana kita sebagai tadi tuh menjelaskan bagaimana peluang dan tantangan bagi orang Bali ke depan. Tadi ada pertanyaan yang mungkin ada di benak orang Bali semua. Kira-kira orang Bali ini masih bisa bertahan nggak di Bali? Kira-kira dengan mungkin harus globalisasi yang begitu besar, masif. Kira-kira kita bisa bertahan nggak tuh pertanyaannya? Ya, bertahan dan tidak bertahan itu saya rasa tergantung daripada seberapa kuat mereka melakukan hal-hal yang pemahaman dan juga melakukan proses mental yang saya katakan tadi ini kan. Ini yang memang perlu kita menjadi tantangan dan pemikiran ke depan bagi semua di sana. Kuat dan tidak kuatnya itu kita harus mampu menunjukkan satu keunggulan komparatif dan kompetitif pada pesaing kita. Kita harus beradaptasi. Kita tidak bisa menghindar sekarang. Semua ini memerlukan satu keunggulan istilahnya. Pariwisata memerlukan satu keunggulan. Ekonomi kreatif memerlukan satu keunggulan. Ya. Dan jangankan itu, jadi industri-industri berat pun melakukan satu keunggulan. Ya, kita melihat umpama contoh, kenapa isu hilirisasi itu tinggi segala macam? Karena melihat hilirisasi itu adalah satu proses yang memang untuk mencapai keunggulan. Itu akan menjadikan pride bagi kita. Tapi kalau kita tidak memiliki program untuk menuju ke sana, kita pesimis. Tapi kalau programnya menuju ke sana, yang konsep perwawasan budaya yang sebenarnya, yang mengembalikan orang Bali itu pride lah istilahnya ya. Dia mampu menciptakan istilahnya seperti Subak, dia mampu menciptakan seperti LPD, dia mampu konsep Trita Karana segala macam. Yang dia mampu kebudayaan itu pada hakikatnya adalah memunculkan harga diri. Harga diri itu adalah pride. Ya. Jadi kalau memang sudah ada kebanggaan seperti itu, saya rasa pasti akan bertahan. Berarti itu optimis tuh ya? Optimis asal program-program itu menunjukkan proses mental itu berjalan. Nah, lalu kita bicara sekarang kan ini kita kan akan estafet tuh. Indonesia menuju Emas 2045 misalnya. Ini peran generasi Z menjadi penting gitu tuh. Bagaimana generasi Z di Bali ini? Kira-kira mereka sudah siap? Pertama mungkin mengemban misi bagaimana mempertahankan nilai leluhur itu yang tanpa leluhur. Kedua mereka bertarung di era-era globalisasi ini tuh. Kalau kita berbicara tentang modal budaya ya, yang itu menjadi konsep kemajuannya, perkembangan dan segala macam.
dan mereka itu mengetahui dan menguasai, dan mereka bangga terhadap konsep budayanya, saya yakin generasi Z kita itu tidak ada keraguan bagi saya. Karena dia istilahnya, kalau kita mengartikan sekarang ini kan begini istilahnya, kita kan tidak harus mengikuti cara orang di dalam mencapai kemajuan atau kesuksesan. Ya, kita bukan follower, tapi kita adalah kreator, kreativitas istilahnya. Itu yang menjadi topik utama di dalam konsep wawasan budaya itu, membangun suatu mental itu adalah bagaimana membangun mental masyarakat itu kreatif. Kreatif yang memang istilahnya memiliki satu landasan identitas yang jelas, istilahnya di sana, nilai yang dia pegang. Jadi semasih dia ada kebanggaan terhadap apa yang namanya proses mental yang terbentuk, ya, itu bagi saya tidak akan khawatir sama mereka, karena mereka juga sebagai kreator-kreator hebat, tapi kita harus mengarahkan mereka dengan baik, ya, bahwa kebudayaan kita itu memiliki karakteristik yang terbuka, ya, yang selektif, dan adaptif. Artinya itu melihat dengan kondisi yang ada sekarang, misalnya di mana gadget menjadi sebuah mungkin sebuah ancaman yang artinya karena gadget ini di generasi muda kita kan sangat ini tuh menjadi kayak tren, menjadi sebuah mungkin gaya hidup itu tuh kira-kira. Tapi ini kan tidak semuanya produktif. Artinya kalau kita melihat menjadi Indonesia Emas 2045, jangan-jangan ini kita akan jadi beban 2045 tuh karena kita tidak disiapkan. Lalu bagaimana pemimpin Bali persiapan ini tuh kira-kira menurut pandangan tuh? Sekarang yang 2045 ini Indonesia Emas ini konsep yang dianggap Indonesia Emas itu kemajuannya itu paradigmanya seperti apa sih istilahnya? Ini kan memandang bonus demografi itu tuh. Ya, kalau bonus demografi itu satu hal yang kita khawatirkan kan banyaknya istilahnya tenaga kerja produktif, ya, yang kekhawatirannya tidak mendapatkan kesempatan kerja, ya. Karena juga menghadapi dari kemajuan teknologi, ya, 5.0 itu adanya artificial intelligence, banyak kesempatan kerja yang hilang di sana, yang tergantikan istilahnya kan, ya. Tapi kalau menurut saya di sana ada tingkat kekhawatiran yang harus kita istilahnya atasi dengan itu tadi proses mental. Kalau sudah ada kreativitas, ya, pasti ada jalan keluar, ya. Not part of problem, tapi part of solution. Kreativitas di sana dia. Solusinya di situ tuh, ya. Dan kalau kita perdalam kreativitas itu, ya, saya baca di buku tulisan Prof. Mantre, sebenarnya ada istilahnya genuine creativity, kreativitas murni. Proses budaya itu sebenarnya harus mencapai di sana. Jadi kalau ada genuine creativity, orang itu pembentukan kreativitas itu dibentuk dari awal. Ya, diajarkan dia bagaimana dia mempunyai gagasan, bagaimana dia mempunyai ide segala macam, ya, bagaimana dia memahami potensi kebudayaannya dia, bagaimana dia bisa istilah keterbukaannya dia bisa menseleksi semua seperti halnya itu, ya. Ini saya rasa itu akan mendekati kata-kata taksu. Genuine creativity itu mendekati kata-kata taksu. Taksu inilah yang menimbulkan konsep-konsep baru seperti tadi. Memiliki harga diri yang tinggi, seperti adanya sistem subak, sistem LPD, Tritekaraning, dan lain-lain yang memang diciptakan oleh orang Bali. Itu menciptakan taksu Bali, ya, gitu, ya. Dia membuat dirinya itu berbeda dengan yang lain. Performanya ada istilahnya. Ya, seberapa besar pun godaan globalisasi dia bisa. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kita melakukan proses mental, mengembalikan proses mental itu, dan beradaptasi proses mental itu terhadap generasi Z. Lalu di mana ini peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan, pemegang uang itu, dalam langkah menuju itulah, bagaimana kita menyiapkan diri tahun 2045 itu tuh kira-kira untuk Bali sendiri ini tuh kira-kira. Ya, sekarang ya kalau kita memahami, makanya kebudayaan itu bukan kita hanya melihat dari satu sisi pelestarian, ya, tapi bagaimana istilahnya selain pelestarian, istilahnya pengembangan dengan berinteraksi, ya, seperti itu, ya. Dan dia harus menjadi satu pola daya saing, dan juga daya saing komparatif dan kompetitif seperti itu. Jadi modal budaya itu kita lihat sebagai kerangka manajerial pemerintah di dalam mengelola masyarakatnya, kan gitu istilahnya. Bagaimana untuk membentuk suatu proses mental, kan gitu istilahnya. Kan banyak nih istilahnya, ya. Ya, buat anak itu aktif, ya, istilahnya.
Terus ya artinya proses mental itu gimana ya istilahnya ya? Ya bentuk kejujuran suatu proses mental istilahnya kan. Bentuk kemandirian adalah suatu proses mental bukan ketergantungan kan gitu istilahnya. Terus artinya juga proses-proses belajar yang lainnya, istilah menciptakan sesuatu berbentuk kolaborasi juga proses mental segala macam. Ya itu sebenarnya harus mulai dikedepankan. Terus kalau ada proses-proses mental yang sifatnya mendegradasi, itu sebenarnya harus diturunkan sedikit. Kan seperti itu istilahnya. Supaya fokus persaingan ini atau fokus kesempatan menghadapi Indonesia Emas ini bisa berjalan sesuai dengan karakteristik ya potensi yang ada istilahnya. Kalau secara nasional hilirisasi dipakai, hilirisasi industri dipakai untuk kemajuan ya. Ya mungkin kita hilirisasi ekonomi kreatif dipakai kemajuan juga. Di sana jadi prosesnya istilahnya. Itu kan ini kan agak unik memang karena kan Pak Rehmantro ini kan sudah selesai jadi wali kota, kembali ke kampus. Nah, saya kira tuh tidak akan kembali lagi ke dunia politik gitu misalnya. Tahu-tahu Rehmantro muncul maju menjadi calon anggota DPD. Nah kira-kira apa yang mendasar itu ingin maju ini di DPD itu? Tadi saya katakan tadi, ternyata budaya itu ada capital. Jadi modal budaya, bukan hanya budaya aja. Dia sebagai capital yang tidak berwujud dia. Yang diketahui, harus kita ketahui orang Bali secara menyeluruh. Bukan hanya saya aja. Apa yang sebenarnya menjadi mempertahankan modal aset yang kita miliki ini ke depan. Dan kita akui bahwa aset ini adalah dia sudah terbukti kok dengan pariwisatanya dia the best tourism destination ya di dunia istilahnya. Itu berkat apa? Berkat modal budaya. Bukan yang lain-lain. Tapi adakah pemahaman dan kesadaran tentang modal budaya itu tersebut di dalam sustainability? Artinya gini tuh ya, artinya ketika tuh maju ini kira-kira tuh ingin membawa apa tuh ke pusat ini? Pemahaman modal budaya tersebut jangan sampai aset yang tidak berwujud ini tidak diperhitungkan. Lalu bagaimana tuh mewujudkan itu tuh kira-kira? Ya artinya kita membangun istilahnya ya selain kita membangun isu-isu terhadap konsep seperti ini ya paling tidak kita memberikan satu gambaran-gambaran tentangnya. Ini bukan masalah politik tapi juga masalah akademis. Kan itu istilahnya. Ada pemikiran akademis, ada satu aset atau modal ya yang tidak hanya yang berwujud yang dapat dipergunakan, tapi yang tidak berwujud juga sangat penting. Bukan sangat penting dan berdampak ya istilahnya. Berdampak ya. Yang tentunya di sini harus mendapatkan juga perhatian yang baik. Gimana caranya merawat potensi yang ada. Itu dengan kata lain itu ingin memperjuangkan bagaimana Bali mendapatkan dana perimbangan berarti itu. Salah satunya mungkin dengan perjuangan panjang, bukan saya aja, semua juga harus. Makanya saya bilang semua harus bisa jadi pemimpin. Karena semua juga harus bisa mengetahui bahwa potensi kita itu ada. Potensi kita itu modal budaya. Bukan yang lain-lainnya. Kalau saya aja yang berbicara seperti itu, ya mungkin kalau saya berbicara awal, yang lainnya pemahamannya kurang, yang mudah-mudahan suatu saat mereka memahami, bukan hanya yang lain-lain, mungkin daerah-daerah lain juga seperti itu kan gitu istilahnya. Kalau ada pemahaman yang sama, ya mungkin suatu saat dia akan bisa terakumulasi. Ini kan bukan hanya menyangkut masalah desa adat, bukan hanya menyangkut guru agama, tapi menyangkut unsur kebudayaan yang lainnya. Berarti unsur kebudayaan itu bukan hanya di Bali berarti menurut itu? Bukan, modal budaya ini bukan hanya di Bali, Jogja pun juga memiliki modal budaya dan ada mungkin Padang pun juga yang memiliki satu. Padang kan kita lihat ada Pitik Nagari, ada apa segala macam. Banyak wilayah-wilayah seperti itu yang mengandalkan non sumber daya alam yang berbentuk ya istilahnya. Seperti itu. Ya menjadi konsep manajerial dalam mengelola pemerintahan. Lalu menurut kira-kira apa yang membuat pemerintahan sejauh ini kan realnya kita sudah menyumbang devisa ini. Tapi pemerintah kok sulit sekali untuk memberi dana perimbangan kepada mungkin daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai kayak Bali ini misalnya. Ya kalau masalah dana perimbangan memang ya itu sangat berat dan sangat sulit sekali ya. Tapi kalau tidak mulai dibicarakan terhadap satu konsep, sebenarnya kan kalau dana perimbangan itu kan salah satu indikator ya. Tapi konsep induknya juga harus dipahami ya bahwa modal itu aset itu ada berwujud dan tidak berwujud ya. Dua itu jadi istilahnya ya. Kalau ada pemahaman yang sama, mungkin tidak ada diskriminasi ya tentang hal
indikator-indikator yang lain ya seperti itu. Ini kan sangat sulit untuk menghilangkan diskriminasi kepada mungkin kekayaan alam yang tidak berwujud itu tuh, karena mungkin itu bilang pemahaman kita yang belum sama. Ya. Terus bagaimana tuh memperjuangkan ini tuh sebagai artinya ya kalau kita berjuang sendiri kita katakan di sana kan sulit. Tapi kalau orang-orang lain kita bersama-sama, bukan hanya di Bali, wilayah-wilayah yang lain, dan dia mengerti dan memahami bahwa sumbernya dia itu adalah seperti ini, saya yakin mereka juga akan tertarik dan kita akan bersama-sama. Meskipun itu tidak bisa instan, meskipun itu harus ya mungkin kalau kita hanya sekali di sana ya belum berhasil, mungkin yang lainnya bisa melanjutkan karena dianggap satu strategis banget. Potensi ini yang harus dipahami oleh negara kan begitu. Itu kan tuh berjuang di DPD nih yang saya kira fungsi dan mungkin kewenangannya terbatas tuh. Nah, ini kan, karena representatif ya. Ini kan yang tuh perjuangan sangat strategis sebenarnya, sangat luar biasa sebenarnya kalau bisa itu. Nah, kenapa tuh memilih jalur DPD itu? Karena dalam hal ini kita tahu di masyarakat di bawah itu kan dengan partai politik ada disparitas. Ada pengelompokan ya. Sehingga mungkin ada sesuatu konsep atau usul itu supaya lebih murni untuk bisa diserap oleh semuanya. Mungkin porsi DPD akan lebih cocok untuk itu, meskipun kewenangan secara legislatif dia hanya representatif. Kewenangan ada di partai-partai itu. Nah, sehingga saya berbicara bukan masalah satu atau dua partai, tapi berbicara tentang satu konsep yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan semua partai-partai itu. Jadi sudah di atas daripada rasa disparitas. Pengelompokan itu. Ya mungkin mudah-mudahan aja mereka akan bisa menerima dengan satu konsep yang memang sebetulnya dari masyarakat kan begitu, bukan dari satu kelompok-kelompok tertentu. Berarti kira-kira kalau tuh melihat ke depan ini apa yang perlu mungkin diperjuangkan lagi untuk Bali itu? Selain yang tuh bilang tadi itu kan kita Bali sekarang mungkin menghadapi persoalan-persoalan yang dulunya kita anggap remeh, misalnya sampah, sekarang sudah menjadi persoalan yang sulit kita tanggulangi. Banyak orang itu menganggap bahwa konsep berwawasan budaya itu tidak ada hubungannya dengan masalah sampah dan segala macam. Kalau kita melihat istilahnya konsep baru dalam hal konsep pembangunan Sustainable Development Goals yang baru, SDGs-nya yang baru. Di sana ada piramida kebahagiaan di sana. Di sana ada penggabungan antara Trihita Karana dengan 17 istilahnya indikator daripada SDG. Termasuk di sana environment. Environment itu masuk di dalam proksi lingkungan di sana dia. Ya. Itu sebenarnya harus tertanggulangi dengan baik ya. Itu hal yang memang menyebabkan orang itu ada kemajuan dan juga kebahagiaan. Sehingga sampah itu tidak bisa untuk dipandang sebelah mata, istilahnya lingkungan. Dan itu menjadi satu kendala permasalahan-permasalahan daerah atau kota-kota ya ke depannya justru. Itu akan terjadi juga masalah kebudayaan juga, proses mental juga. Kalau mentalnya tidak dibentuk dari sekarang tentang membuang sampah sembarangan, memilah-milah sampah, istilahnya itu. Karena proses mental itu tidak bisa dibangun 1-2 tahun. Negara-negara maju itu membangun 15-20 tahun. Jadi tidak boleh berhenti dia, selain menyelesaikan tentang permasalahan di hilir maupun di hulu. Ya, hulu ya. Kalau di hulu ini kan ya sudah masyarakat mental harus. Di hilir pemerintah harus menyelesaikan, ya istilahnya memproses, merecycle segala macam ya. Tapi yang di hulu ini juga harus diselesaikan tentang masyarakat bagaimana caranya membuang sampah, mengedukasi plastik. Ini kan masalah turisme, masalah lingkungan, pariwisata budaya juga masalah lingkungan. Kenapa saya harus membuat sungai-sungai itu bersih dan istilahnya? Ya karena istilahnya waktu itu sampah ke laut itu sangat luar biasa datangnya dari sungai. Ya istilahnya. Jadi bukan hanya memperbaiki sungai, memperindah sungai untuk hanya sekedar melihat pemandangan. Nah, itu edukasi banget istilahnya. Jadi kenapa harus membuang sampah di sungai dan apa sungai ini tidak bisa ada manfaat lain? Ya itu dipakai seperti itu. Jadi untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di
lautan sebenarnya. Hmm. Dari sungai, berasal dari sungai. Nah, ini ya itu kan dulu ya perda plastik apa segala macam kan sudah kita buat ya. Gunanya ya itu mengendalikan sampah itu berbahaya sekali kalau tidak bisa terkendali untuk Nah, kalau pengelolaan sampah ini kan tidak bisa mungkin satu dua komponen tuh, ada banyak komponen termasuk mungkin kalau di Bali kan integrasi antar masing-masing kabupaten ini kan belum berjalan tuh. Misalnya kayak TPA Suwung yang sekarang sudah tidak bisa lagi menampung secara penuh. Nah, kita ke depannya apa yang bisa kita lakukan untuk itu tuh? Kalau saya lihat sih ya, memang harus ada pembagian-pembagian ya dalam hal ini ya. Nah, di pengalaman-pengalaman dan studi-studi banding yang pernah ada selama itu kebanyakan yang TPA yang merupakan hilir di bawah, yang merupakan tempat pembuangan dari beberapa kabupaten kota itu memang ada di pihak provinsi rata-rata. Di Jepang juga seperti itu pengelolaannya. Jadi kalau sekarang TPA Suwung itu kalau diserahkan ke pemerintah kota dengan beberapa kabupaten yang yang membuang di sana juga kemampuannya juga nggak ada. Kalau nggak salah dulu PT NUI juga itu dikelola oleh provinsi pada waktu saya pertama kali masuk dulu. Tapi kan PT NUI gagal dengan teknologinya. Nah, istilahnya ada beberapa juga kemarin di Indonesia juga ada peraturan yang melarang untuk insenerator pembakaran dulu ya. Mungkin sekarang juga masih bisa ya. Mungkin dengan adanya TPSR ini yang terbagi-bagi segala macam ini mungkin akan bisa menjadi satu pemecahan solusi ya seperti itu ya. Ya tapi kalau itu juga tidak terjadi di kabupaten-kabupaten lain juga sulit juga nanti kabupaten lain juga membuangnya seperti apa ya. Ya karena kan untuk membangun TPA itu tidak gampang tuh. Sebenarnya fokus yang pertama adalah penyelesaian sampah itu sangat penting. Korelasi terhadap pariwisata budaya dan segala. Ini kan ada distorsi, termasuk yang saya bilang tadi ya. Optimis nggak masalah sustainability Bali dengan budayanya? Ya. Kalau kita lihat istilahnya, oke, kalau budaya-budaya lain untuk kebersamaan yang lain-lain, pelestarian kita berhasil. Tapi kalau sampah ini tidak dianggap sebagai satu proses mental, ini juga mendegradasi satu konsep kemajuan. Udah pasti itu. Karena dia proses mental budaya juga dia peradaban juga dia istilah dilihat di sini. Jadi kenapa budayanya itu tidak mendukung peradabannya? Seperti itu. Ini yang memang menjadi satu fokus. Ya. Nah kalau kita bicara yang lain tuh kira-kira nanti misalnya itu sekarang kan sudah turun ke masyarakat, mungkin menyerap aspirasi kembali. Kira-kira apa yang itu tangkap dari aspirasi yang muncul tuh di tengah masyarakat? Ya, benar. Memang ya karena kalau saya bicara masalah jujur ya. Aspirasi-aspirasi di masyarakat itu banyak tentang masalah konsep pelestarian budaya. Tapi juga banyak ya masyarakat yang masih terobsesi dengan bantuan-bantuan ya istilahnya. Ya artinya ya di tantangan tuh. Ini tantangan juga antara sistem politik yang memang kita bentuk dengan idealisme kita membangun Bali ke depan istilahnya. Nah, jadi ya kita tidak bisa menghindar dengan hal seperti itu. Jadi saya rasa ini tidak mudah semua ya. DPD juga tidak mudah seperti itu ya. Nah, artinya keinginan kita istilahnya ke DPD ini memang ada satu konsep yang memang saya katakan tadi istilahnya. Jadi kita tidak perlu untuk hanya pemimpin yang mengetahui tidak, tapi semua masyarakat harus jadi pemimpin tentang masalah konsep modal budaya memang untuk kemajuan Bali. Ya, bagaimana perlakuannya terhadap tanah Bali, bagaimana perlakuan terhadap identitas mungkin arsitektur Bali dan segala macam, dan bagaimana menyikapi tentang masalah kemajuan-kemajuan yang bentuknya dapat berubah, pemahaman terhadap nilainya, soul-nya yang harus abadi segala macam. Itu semua harus kita ketahui oleh masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di tingkat bawah juga kan gitu istilahnya. Nah ini jadi ini dalam saat ini sekarang ini dengan paradigma seperti ini bukan pekerjaan yang ringan. Ini pekerjaan yang tantangan luar biasa ya. Tantangan sangat luar biasa dengan adanya media sosial istilahnya. Kebenaran media sosial dengan kebenaran realita kan kadang-kadang kan berbeda. Sangat berbeda justru banyak. Dan justru kan kita juga banyak juga melakukan istilah bagaimana melakukan campaign di media sosial ya. Bagaimana melakukan campaign di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat karena istilahnya.
Ya mungkin kalau di media sosial ya itu akan memenangkan atau merebut istilahnya kepentingan-kepentingan pemikiran kita aja. Tapi belum tentu realitanya. Realitas seperti itu. Kalau ya pendekatan di bawah ya itu mungkin memenangkan pendekatan-pendekatan secara emosional benang merah aja istilahnya, merebut hati dan segala macam kan. Kan seperti itu ya istilahnya. Ya kita berhadapan dengan hal-hal seperti itu sekarang. Jadi budaya itu berhadapan dengan kepentingan-kepentingan itu yang kita lihat secara realita. Nah kira-kira mungkin untuk ini tuh untuk kepada Krama Bali apa mungkin yang bisa disampaikan sehingga mungkin Krama Bali ini memahami apa yang akan atau perjuangkan. Ya. Jadi kalau menurut pemikiran saya sehingga istilahnya adalah pendapat saya mungkin yang bisa saya sumbangkan, mungkin apakah bisa diterima dengan baik apa enggak ya. Artinya begini ya. Pertama kita sebagai orang Bali itu kita kembali menyadari lah. Kita harus kembali menyadari tentang potensi yang dimiliki oleh Bali di dalam pembangunan yang secara utuhnya mereka. Jadi konsep pembangunan di Bali ini bukan hanya sekedar mengejar pertumbuhan, prosperity ya. Tapi sebetulnya Bali ini juga mengejar happiness dia. Karena ada Trita Karana konsep yang dipegang itu adalah kebahagiaan ya di sana. Tapi juga pertumbuhan ekonomi juga dia butuhkan. Jadi di Bali itu sebenarnya ada konsep happiness dan prosperity. Dua itu ya sebenarnya. Nah ini yang harus dipahami betul pencapaiannya sekarang di Bali itu kan gitu. Penyebabnya itu potensinya ada di mana. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini potensinya itu bukan sekedar ada di budayanya, tapi di modal budayanya. Di modal budayanya dia ada di modal budayanya sebenarnya. Itulah yang harus kita pahami ya secara bersama-sama yang mudah-mudahan masyarakat di Bali ini paham tentang istilahnya budaya itu sebagai modal. Sehingga dapat memperlakukan budayanya di dalam dia beradaptasi ya, di dalam pembangunan, di dalam juga menyikapi globalisasi. Ya, dengan memegang teguh ya, kita memegang teguh bahwa kebudayaan Bali itu memiliki konsep-konsep karakteristik yang terbuka, yang selektif dan juga adaptif. Sehingga dapat menyelamatkan kita bersama semua dan kita tetap menjaga martabat dan harga diri kita di dalam kemajuan kita selama ini. Jadi kita sudah dianggap hal yang memang the best ya. Bali itu pariwisata budaya ya, kita itu memang branding kita memang ada di sana. Jadi kalau kita mau bergeser branding kita juga sulit nanti istilahnya. Ya bisa nggak kita memahami branding kita? Istilahnya. Itu butuh waktu dan butuh proses yang berat itu kalau merubah itu. Ya, dan memang kita harus bisa lihat realitanya seperti sekarang. Apakah itu sudah berjalan dengan baik? Mari kita evaluasi kembali sebelum kita terlambat. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Sahabat Aji Sudibyo bincang-bincang dimanapun berada, tadi kita sudah berbincang cukup banyak dengan Bapak Ide Bagus Ray Dharma Wijaya Mantro. Banyak hal yang bisa kita petik. Aji tidak menyimpulkan, yang pasti beliau punya komitmen yang besar untuk bagaimana memajukan Bali, menjaga Bali, dan mungkin bagaimana Bali ini bisa bersaing di era global. Demikian dulu Aji Selamat Pramasanti. Om Santi 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 Om. Aji Sudibyo